Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-15 dari bulan Safar 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 11 September 2022 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana majelis ilmu seperti inilah yang telah dibahasakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai raudun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula majelis-majelis ilmu seperti ini yang akan senantiasa dicari oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla untuk menurunkan sekian banyak rahmat, sekian banyak keutamaan bagi mereka yang duduk bersimpuh, bagi mereka yang mendatangi majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka lebih-lebih kita di akhir zaman seperti ini, di zaman yang penuh dengan fitan, senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika langkah-langkah kita dimudahkan untuk bisa senantiasa dekat dengan majelis-majelis ilmu. Karena itu merupakan salah satu jalan untuk keselamatan seorang hamba agar dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhakumullah, seperti yang telah maklum adanya, pada pertemuan singkat malam hari ini biidznillah ta'ala kita akan membahas sebuah tema yang terkait dengan membentengi diri dari hasad. Al-hasad, ikhwati fillah yarhakumullah, merupakan sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Al-hasad adalah ketika kita tidak tenang apabila melihat kenikmatan yang ada pada saudara-saudara kita. Bahkan al-hasad ini bisa menjadi satu hal yang memberikan atharun sayyi, efek negatif kepada orang yang kita hasad kepadanya. Ini yang dibahasakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih dengan al-ain. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innal aina haqqun. Penyakit ain itu benar adanya. Penyakit ain ini bisa sampai kepada seseorang dan dia bisa merasakan sebuah efek negatif yang benar-benar terasa secara langsung. Yang pada awalnya dia sehat walafiat, karena dia mendapatkan penyakit ain, maka dia akan bisa sakit mendadak tanpa ada sebab-sebab sebelumnya. Yang sebelumnya dia kaya raya atau mungkin berkecukupan, karena dia derita penyakit ain,
dari pandangan orang-orang yang hasad, akhirnya wal'iyadzubillah dia bisa jatuh kepada kebangkrutan, kefakiran, dan yang seterusnya. Maka al-hasad ini bukan hanya memiliki efek negatif pada orang yang melakukannya, namun juga orang yang mendapatkan efek negatifnya adalah al-maf'ul, orang yang dihasati. Maka pihak A ketika hasad dengan pihak B, dua-duanya merugi. Yang hasid, dia memiliki sikap hasad, tidak senang dengan kenikmatan-kenikmatan saudaranya, mendapatkan dosa tentunya dari Allah Subhanahu wa taala karena sikap hasad yang dia miliki. Demikian pula pihak B yang dia hasati pun bisa mendapatkan efek negatifnya yang dikenal dengan ain tadi. Maka ikhwati fillah yarhakumullah, al-hasad ini haruslah kita buang jauh-jauh pada diri kita. Jangan sampai ketika kita melihat kenikmatan pada saudara kita, lantas kita gundah gulana, lantas kita tidak enak hati, lantas hati kita terasa sempit, dan yang semisalnya. Seperti yang sudah ana isyaratkan pada pertemuan tadi malam, cukup firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, untuk kita bisa mengobati penyakit hasad tadi. Camkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatan kepada setiap hamba yang Allah kehendaki. Maka ketika si fulan minan nas, si fulan dari saudara kita mendapatkan kenikmatannya, dia dimudahkan urusannya, dia bisa berangkat haji ke Baitullah dan yang seterusnya, dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan, dari fadlullah yu'tihi may yasha. Hibur diri kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si fulan, berikan kepada si Alan, dan yang seterusnya, sehingga hati kita tidak sempit ketika mendengarkan kenikmatan, kemudahan urusan yang dimiliki oleh orang lain di sekitar kita. Ikhwati fillah yarhakumullah, yang penting pula untuk kita ketahui adalah bagaimana kita bisa membentengi diri kita ini dari pandangan orang-orang yang hasad. Ini yang akan menjadi poin bi'idznillah ta'ala pada pertemuan malam hari ini, ketika Al-Imam Al-Humam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah membahas bahwa di sana terdapat 10 sebab. Mungkin tidak akan kita bahas semua, sedapatnya bi'idznillah ta'ala sampai adzanul isya berkumandang. Di sana ada 10 sebab yang bi'idznillah ta'ala, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, bisa melindungi seseorang dari pandangan-pandangan hasad. Artinya sebagai seorang fa'il, sebagai seorang pelaku hasad, seorang yang memiliki sifat hasad, bisa kita minimalisir dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Bagaimana diri kita bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala terbentengi, terlindungi dari pandangan orang-orang yang hasad. Berkata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa yandafi'u syarrul hasidi 'anil mahsudi bi asyrati asbab. Bahwasanya seorang bisa tercegah dari pandangan orang-orang yang hasad ketika dia melakukan 10 sebab. Ahaduha, yang pertama kata beliau, at-ta'awudzu billahi ta'ala min syarrihi. Ketika seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekannya, yakni kejelekan hasad. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dijauhkan dari pandangan orang-orang yang hasad. Karena memang doa ini, ikhwati fillah yarhakumullah, merupakan sijnul mukmin, seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah senjata kita. Kita di dunia ini sedang bertarung dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan iblis, dari kalangan syayatin dan bala tentaranya. Mereka memiliki senjata yang luar biasa. Dan al-mu'min tidak kalah persenjataannya, telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Bahwasanya ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata yang dimiliki oleh seorang mukmin. Maka kita jangan menyepelekan urusan doa.
meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang seterusnya. Kita harus sadar bahwa kita adalah seorang hamba yang dhaif, seorang hamba yang lemah yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun. La haula lana wala quwwata lana illa billah. Kita tidak memiliki daya upaya, kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki kecerdasan, kita tidak memiliki ilmu yang mumpuni dan yang seterusnya, kecuali semua karena pertolongan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya ini dulu yang pertama yang harus kita benar-benar tanamkan, bahwa yang bisa membentengi diri kita dari pandangan orang-orang yang hasad tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, bahkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita perbanyak permohonan kepadanya Jalla wa Ala. Kita memperbanyak agar Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang-orang yang selamat dari pandangan-pandangan negatif, pandangan-pandangan hasad, orang yang memiliki sikap hasad. Karena kita tidak bisa mengatur orang lain. Jangan kamu hasad kepada saya, jangan si fulan hasad kepada si Alan dan yang seterusnya. Karena terkadang hasad itu tersembunyi, pandangannya pun tersembunyi. Maka ikhwati fillah yarhakumullah, ketika kita senantiasa menggantungkan perlindungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari betapa lemahnya kita, maka dengan izin Allah Jalla wa Ala kita akan mendapatkan perlindungan darinya Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Khususnya pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Ini kaitannya sangat erat, ma'tuf dengan apa yang ada pada ayat yang pertama. A'udzu birabbil falaq, a'udzu min syarri hasidin idza hasad. Ini sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syarri hasidin, kejelekan orang-orang yang hasad apabila memiliki sikap hasad tersebut. Karena di sekitar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafiqun, demikian pula al-kuffar, demikian pula adu, musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari orang dekat beliau sendiri, paman beliau sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal dan yang seterusnya. Maka pandangan hasad itu sangat mudah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan min syarri hasidin idza hasad. Maka ketika kita mengetahui ini, kita harus lebih sadar bahwa kita hamba yang lemah, tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan keimanan yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita jauh lebih perlu untuk kita bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pandangan orang-orang yang hasad. Ikhwati fillah yarhakumullah, dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah terkait dengan firman Allah Jalla wa Ala dalam permasalahan ini. Demikian pula beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tafsir dari apa yang Allah firmankan Subhanahu wa taala. Namun untuk menyingkat waktu kita lewati. Poinnya adalah kita beristi'adzah, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sababu tsani, sebab yang kedua, kata beliau alaihi rahmatullah, taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita bisa terbentengi, terlindungi dari sikap hasad yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau dalam beberapa penjelasannya, famanittaqallaha tawallallaha atau tawallallahu hifdhahu. Ketika seorang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lahu jalla wa ala yang tawalla, yang memegang peran untuk melindunginya. Jadi sudah, kalau sudah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, absyir bil khair. Seorang hamba akan merasa aman dengan izin Allah Jalla wa Ala. Namun bagaimana kita bisa yakin kita adalah seorang hamba yang muttaqi,
kita seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang seterusnya, itu membutuhkan sebuah pengorbanan, karena ketakwaan itu bukan hanya ketika kita banyak melakukan amal soleh, tapi bahagian dari ketakwaan pula ketika kita banyak meninggalkan kemaksiatan wal'iyadzubillah, yang kita mudah tergoda untuk masuk ke dalam jurang kemaksiatan tersebut. Sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata'. Itu sudah sunnatullah, sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menuruti hawa nafsu kita, agar jauh dari yang namanya kemaksiatan, agar jauh dari dosa, agar tidak mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketakwaan. Tapi pasti kita akan terjatuh, dan disitulah keimanan seorang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terus-menerus di atas kesalahannya tadi, maka dia akan sulit mendapatkan rahmah dan akan mendapatkan label takwa. Sulit. Tapi ketika dia melakukan dosa, lantas dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, turun lagi dia, terjerumus lagi dalam sebuah dosa, kemaksiatan, bertaubat lagi, terjerumus lagi, bertaubat lagi, terus. Karena memang disifati dengan sighal balaghah at-tawwabun. Seorang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang berulang kali kita membutuhkan taubat, istighfar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan inilah ikhwati fillah yarhakumullah yang pernah ditanyakan pula kepada Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah, ketika salah seorang dari murid beliau radhiyallahu taala anhu wa ardah, ya imam, wahai amirul mu'minin, sampai kapan? Ila mata natub ila Allah wa nastaghfir min. Sampai kapan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepadanya dari jeleknya dosa-dosa yang kita miliki? Sampai kapan wahai Ali bin Abi Thalib, wahai imam? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah mengatakan, hatta yakuna syaitana mayusan. Sampai kapan kita bertaubat? Sampai kapan kita terus beristighfar? Sampai syaitan, iblis, dan bala tentaranya putus asa untuk menggoda Bani Adam. Ini sebuah jawaban yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana, kita senantiasa bertaubat sampai ajal menjemput kita. Karena syaitan tidak akan putus asa untuk menggoda Bani Adam selama hayat masih dikandung badannya. Selama kita masih berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan berusaha menggoda kita dari arah depan, tidak bisa, dari arah belakang, tidak bisa, dari arah kanan, tidak bisa, dari arah kiri, terus demikian, atas bawah, tidak akan berhenti, tidak akan berputus asa. Sumpahnya syaitan, sumpahnya iblis dan bala tentaranya, la'agwiyannahum, dengan nunut taukid dan yang seterusnya, tidak akan berputus asa. Jadi sampai seorang hamba sudah diangkat ruhnya, sudah didatangkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah syaitan berputus asa. Maka jangan kita terpengaruh dengan syubhat syaitaniyah. Percuma saja bertaubat, nanti dosa lagi. Percuma saja beristighfar, nanti bermaksiat lagi. Jangan. Target kita adalah memperbanyak taubat dan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri kita tidak terjerumus pada dosa dan kemaksiatan. Toh ternyata jatuh, istighfar. Toh ternyata jatuh, bertaubat. Terus demikian. Itulah isi kehidupan kita. Sampai puluhan tahun. Demikian, istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ikhwati fillah yara'akumullah, bukan hanya dari amalan toleh. Bukan hanya dari kemaksiatan, dosa. Kita beristighfar. Kita diajarkan oleh baginda Nabi SAW setelah mengerjakan sholat, beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini setelah mengerjakan ketaatan besar, ibadah sholat. Tetap Nabi SAW memberikan anjuran untuk kita beristighfar kepadanya. Barangkali di dalam sholat itu ada al-khalal, ada kelalaian di dalamnya, ada celah yang tidak sempurna, yang tidak khusyuk, dan yang semisalnya. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi SAW mengajarkan untuk kita senantiasa memegang ketakwaan ini kapanpun. Bukan hanya setelah melakukan dosa.
Setelah melakukan ketaatan pun, ayo beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih-lebih lagi apabila yang kita lakukan adalah jelas-jelas keharaman wal iyadzu billah, jelas-jelas dosa wal iyadzu billah, jelas-jelas mendatangkan murka Allah wal iyadzu billah. Jangan mudah terpengaruh dari syubhat syaitan untuk berhenti dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan salah satu bentuk ketakwaan ketika meninggalkan zikir, yakni ketika beliau berada di kamar mandi, maka di antara zikir yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu doa keluar kamar mandi adalah ghufranak. Nah, ini sighah yang lain, lafaz yang lain dengan lafaz istighfar, astaghfirullahal azim. Maknanya sama, ghufranak, astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullahalladzi la ilaha illahu, dan yang seterusnya. Makna-makna ketika kita senantiasa beristighfar, mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya kesalahan, ketaatan pun kita akhiri dengan istighfar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang ketakwaan ini. Beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang yang lisannya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau manusia biasa. Ini bahasa-bahasa seperti ini sebenarnya bahasa yang sensitif. Di sebahagian pihak anti mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Itu katanya tidak beradab kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sampaikan, yang menyampaikan ini bukan 1-2 orang, bukan 1-2 alim, bukan 1-2 syekh, bukan 1-2 imam, tapi yang menyampaikan ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memfirmankan hal tersebut. Tinggal mau dibawa kemana arahnya. Kalau dia mau membawa arahnya kepada seorang yang qalil adab, tidak beradab kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan yang seterusnya, ya memang itu yang ada pada hatinya mungkin. Senantiasa berburuk sangka, bersuudzon kepada saudara-saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa illa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Allah Subhanahu wa taala sendiri di akhir suratul Kahf yang juga menyatakan qul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ila akhiril ayah. Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Agama kita menuntut kita mengambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, lebih-lebih lagi dari Al-Qur'an. Jangan kita beragama dengan atifiyah. Enggak pantas rasanya. Masa kita katakan Nabi SAW sebagai manusia biasa. Beliau yang mengatakan. Ucapkan hal tersebut namun iringi dengan penjelasan bahwa yang dimaksudkan adalah Nabi SAW memiliki sifat seperti manusia biasa. Beliau tidak memiliki derajat ilahiyah yang tidak bisa ngantuk, yang tidak bisa tidur, yang tidak bisa lupa. Itu maha kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi SAW bisa ngantuk, bisa tidur, menikahi para wanita, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam bisa lupa di dalam salat yang harusnya 4 rakaat hanya dikerjakan 2 rakaat dan yang seterusnya. Innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau aku lupa tolong ingatkan aku. Ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang disebut tadi sebagai manusia biasa yang juga memiliki hajat untuk ke kamar mandi, buang air kecil, azzakumullah, buang air besar, azzakumullah, buang hajat dan yang seterusnya. Bahkan beliau mengajarkan adab-adab untuk kita tidak menghadap ke arah kiblat dan yang lainnya, adab-adab qadail hajah yang sudah kita ketahui bersama. Maka Nabi SAW pun yang juga mengajarkan bahwa di dalam hammam, di dalam kamar mandi adalah tempat bersarangnya para iblis, tempat bersarangnya para syaitan, yang tidak boleh seseorang yang masuk ke dalam tempat-tempat yang kotor tersebut penuh dengan najis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lafaz-lafaz Allah Maha Mulia. Disebutkan lafzul jalalah di dalam kamar mandi, apalagi sampai Al-Qur'an yang dilafadzkan di dalam kamar mandi dilantunkan, la mamnu, dilarang. Maka Nabi SAW diam ketika menunaikan hajatnya, dan itu dianggap oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah kealpaan, sebuah kelalaian
Oleh karenanya beliau mengajarkan ketika kita keluar dari kamar mandi dengan doa ghufranak, ampunanmu ya Allah. Karena sempat tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhakumullah, ketakwaan ini membuahkan hasil dari apa-apa yang kita jalani dari kehidupan selama ini. Karena dengan ketakwaan itulah seseorang akan bisa melakukan satu amal saleh. Ketika satu amal soleh sudah dilakukan akan melahirkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Karena demikian al-hasanat akan melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Demikian pula as-sayyi'at, kejelekan, dosa dan kemaksiatan. Kalau kita tidak cepat-cepat menutupnya dengan taubat, tidak cepat-cepat menyesali, menganggap itu hal yang biasa, ini dosa yang nanti saya bisa istighfar darinya, ini dosa yang biasa dan yang lainnya, maka satu kejelekan akan melahirkan kejelekan yang lainnya. As-sayyi'ah bisa mendatangkan as-sayyi'at yang lainnya, wal'iyadhu billah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, faman ittaqallaha tawallallahu hifdhahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi satu zat yang senantiasa menjaganya. Ketika penjagaan kita datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ada kesesatan, tidak ada kebimbangan setelah bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwati fillah yarhakumullah, kemudian sebab yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah dalam pembahasan ini adalah as-sabru ala aduwihi wa alla yuqabilahu wa la yashku wa la yuhaddithu nafsahu bi'adhahu aslan fama nusira ala hasidihi wa aduwihi bimithli sabri alaihi wa tawakkuli ala Allah. Sebab yang ketiga adalah bersabar. Bersabar atas apa? Bersabar atas perilaku musuh-musuh yang dia miliki. Kejelekan-kejelekan yang akan sampai kepada dirinya. Karena setiap manusia ini sudah merupakan satu sunnatullah, satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada saja yang tidak senang kepadanya. Seorang manusia berjalan di dunia ini pasti ada pihak-pihak yang tidak ridho dengannya. Karena memang kita tidak ditargetkan untuk mencari seluruh ridho manusia. Pasti ada pihak yang tidak senang, pasti ada pihak yang sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, pasti akan ada saja pihak yang bersuara sumbang tentang diri kita. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia, yang sudah sepakat kita, beliau ini sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai oleh seluruh umat manusia, muslimin tentunya. Paling dicintai. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu banyak munafikin yang memperolok beliau. Bersamaan dengan itu paman-paman beliau sendiri tidak mau mengambil agama Islam sebagai jalur hidayah. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu banyak orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik menzalimi Nabi alaihi salatu wassalam, memusuhi beliau alaihi salatu wassalam, meletakkan kotoran unta di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam, melempari beliau dengan batu-batu kerikil sampai tahapan memanah beliau, mentargetkan beliau untuk mati. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa mendapatkan keridhaan seluruh manusia. Fama baluna nahnu, maka apalagi kita. Maka kalau kita memiliki target untuk semua orang suka dengan kita, kita berbanyak sedekah, kita baik kepada si fulan, si alan, kita memiliki sikap ini dan itu untuk menggapai semua keridhaan manusia, putus asalah dari sekarang. Tidak akan mungkin. Pasti ada saja orang-orang yang tidak senang dengan kita. Nah, orang-orang yang tidak senang dengan kita inilah yang dibahasakan oleh beliau alaihi rahmatullah dengan aduwuna. Hakikatnya mereka adalah musuh-musuh kita. Walaupun mungkin di hadapan kita mereka baik, nggak ada masalah, luar biasa. Dan itu biasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau juga alaihi salatu wasallam tidak senang kepada salah seorang dari kerabat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan bi'sa akhul ashirah, ini orang dari kalangan kerabat Aisyah
yang paling aku tidak suka, yang paling buruk akhlaknya, yang paling jelek. Ketika dia berada di balik pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika pintu itu terbuka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh Aisyah tetap bersalaman, tetap berbasa-basi, tetap bermujamalah, tetap menjawab salamnya dan yang seterusnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa orang ini adalah orang yang tidak baik, akhlaknya, adabnya dan yang seterusnya. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, musuh itu tidak harus orang-orang yang ketika berhadapan dengan kita berpaling. Ketika berhadapan dengan kita, dia akan lari menjauh, belum tentu. Bisa jadi yang sehari-harinya baik dengan kita, senang dengan kita, respect dengan kita, tapi ternyata dia adalah orang yang tidak menyukai kita. Kalau dibahasakan dengan zaman sekarang ini mungkin musuh dalam selimut. Apa tugas kita? Agar Allah Subhanahu wa taala bisa melindungi dari hasadnya orang-orang yang seperti ini keadaannya. Mungkin di depan kita baik, salaman, menjawab salam, atau kita sakit mungkin menjenguknya dan yang seterusnya, kita dijenguk olehnya atau yang semisal itu. Tapi di belakang kita luar biasa, habis-habisan dia menjatuhkan kita. Maka kata beliau pada sebab yang ketiga adalah bersabar. Jangan diambil hati sudah, biarkan. Bersabar. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari oleh batu kerikil, beliau bersabar. Jalannya beliau alaihi salatu wassalam diberikan banyak duri-duri yang tajam oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya, beliau bersabar. Sudah sabar. Belum lagi munafikin yang menampakkan keislaman di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan Nabi tidak tahu siapa munafikin, si fulan, si alan, semuanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau alaihi salatu wassalam ketika bertemu dengan orang-orang munafik tersebut, ya dihukumi seperti zahirnya. Mereka muslimin. Walaupun di belakang ternyata ayat Allah Subhanahu wa taala membongkar kedustaan-kedustaan mereka. Bahkan satu surah khusus, Al-Munafiqun, benar-benar untuk memperlihatkan bagaimana jahatnya orang-orang munafik di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya satu, bersabar. Ikhwati fillah yarhamukumullah, terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyatakan di dalam ayat yang mulia, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami telah menjadikan antara satu dengan yang lainnya sebagai fitnah. Ini sifatnya umum. Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali memberikan faedah penting terkait dengan ayat ini. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ini ala sabilil umum wa ala sabilil khusus. Secara umum demikian pula secara khusus. Secara umum ya hubungan kita antara sesama manusia, antara si fulan dengan si alan, antara kita dengan karib kerabat kita, antara kita dengan saudara-saudara kita, antara kita dengan teman-teman kerja kita, dengan teman-teman sejawat kita, teman-teman duduk kita, sahabat-sahabat dan yang seterusnya. Secara umum, kita dengan mereka itu sama-sama fitnah sebenarnya, ujian. Kita ujian bagi mereka, mereka pun ujian bagi kita, sama-sama. Karena memang masing-masingnya memiliki pendapat, masing-masingnya memiliki suara dan yang seterusnya. Demikian pula ala sabilil khusus. Apa maksudnya ala sabilil khusus? Hubungan-hubungannya khusus. Antara suami istri. Suami fitnah bagi istrinya, istri pun fitnah bagi suaminya. Anak-anak fitnah bagi ayahnya, ayahnya pun fitnah bagi anak-anaknya. Demikian pula istrinya, ibunya. Anak-anak itu fitnah bagi ibunya, ibunya fitnah bagi anak-anaknya. Dan yang seterusnya. Dalam sifat-sifat yang lingkupnya, sekupnya lebih kecil. Maka semua itu bisa kita dapatkan sebuah solusi terbaik. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sudah, sabar. Dengan jeleknya sifat yang ada pada istri-istri kita misalkan, sabar. Jeleknya sifat yang ada pada keluarga-keluarga besar kita misalkan, sabar. Jeleknya sifat yang ada pada anak-anak keturunan kita misalkan, sabar. Semuanya bersabar. Mereka pun mungkin bersabar dengan kesalahan-kesalahan kita, kelalaian-kelalaian kita, diktatornya kita, dan yang seterusnya. Masing-masing pihak bersabar. Memang sudah ini kuncinya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, ketika kita sudah mengetahui bahwa orang lain dengan kita masing-masingnya adalah fitnah, masing-masingnya adalah ujian,
kita akan bisa memiliki sifat yang was'us sadr, lebih berlapang dada atas kesalahan-kesalahan yang ada pada orang lain. Sehingga kita akan melahirkan sifat al-afu, mudah untuk memaafkan, mudah untuk memaklumi. Oh na'am. Ketika seorang melakukan kesalahan, sudah biarkan. Kita mudah untuk memahami. Laisa syadidu bisur'ah, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda muttafaq alaih. Laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat itu ketika dia berselisih dengan temannya, dia menang. Bukan seperti itu. Ketika bergulat dengan temannya, ketika berkelahi dengan temannya, ketika beradu argumen dengan temannya, dia yang menang. Laisa syadidu bisur'ah, bukan itu. Ana ghalibu antumul maghlubun, kami yang menang, antum yang kalah. Bukan itu asyadid. Hakikat orang yang kuat di sisi Nabi alaihi salatu wassalam bukan itu. Innamasyadidu. Orang yang kuat pada hakikatnya adalah man yamliku nafsahu indal ghadab. Ketika seseorang bisa menahan emosinya, menahan temperamennya, menahan darah tingginya ketika dia marah. Marah dia, terpacu emosinya, tersinggung dia. Mungkin habis dimaki-maki atau mungkin habis digunjing, digibahi oleh saudara dekatnya atau sahabat karibnya. Marah dia, tapi dia sabar. Dia sabar, dia maafkan kesalahan-kesalahan yang ada pada orang. Berat memang, nah berat. Apa sekarang amalan-amalan soleh di dunia ini yang ringan? Nggak ada, berat semuanya. Butuh pengorbanan yang namanya amal soleh. Ikhwati fillah yara'akumullah telah disebutkan kaedahnya oleh para ulama. As-sabr ala ta'ah. Kesabaran itu bukan hanya pada saat kita mendapatkan ujian. Kesabaran itu juga berlaku ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala ta'ah. Jadi ketaatan apapun bentuknya butuh yang namanya sabar. Termasuk yang di pandangan manusia, ibadah tersebut isinya adalah kenikmatan, kebahagiaan, ketenteraman, dan yang seterusnya. Apa itu? An-nikah. Di dalam pernikahan luar biasa. Mungkin para talabatul ilmu masih belum terbayangkan, tapi aba'ukum, wali-wali antum, ayah-ayah antum luar biasa. Merasakan bagaimana perlunya bersabar dalam mempertahankan rumah tangga. Kalau tidak sabar, khalas. Rumah tangga akan hancur, pecah. Jangankan kita, Nabi alaihissalam dalam rumah tangga beliau banyak bersabar. 50 hari, 50 malam dihajar, diboikot istri-istri Nabi, ummahatul mu'minin. Benar-benar diboikot, tidak diajak bicara, pisah ranjang. Bahkan Hafsah bintu Umar menangis, mengadu kepada sang ayah Umar bin Khattab. Kenapa sampai seperti ini, wahai Hafsah? Kami bersepakat untuk minta ditambah uang bulanan kami, wahai ayahandaku, wahai Umar. Luar biasa. Yang akhirnya Nabi SAW bisa bersabar atas apa yang ada pada ummahatul mu'minin tersebut. Rumah tangga kita lebih barokah daripada beliau alaihissalam. Enggak mungkin. Pasti akan ada momen, kesempatan di mana kita harus bersabar. Demikian pula bagi para ummahat ada momen, kesempatan di mana kalian harus bersabar. Saling mengisi, saling maklumi, saling bersabar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ikhwati fillah yarahmukumullah, sebab yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah adalah at-tawakkulu 'ala Allah, untuk kita bisa terbentengi dari pandangan orang-orang yang hasad, yang jelek kepada diri kita adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan oleh beliau firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang sudah menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sudah sangat cukup baginya. Sudah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi mungkin akan makan hati, ya, kita bersabar dengan sikap-sikap orang yang tidak senang dengan kita. Ditambah lagi dengan sebab yang keempat, kita bisa bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk tidak mengikut campurkan diri kita dalam urusan-urusan kita di dunia ini. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau senantiasa mengucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Penggalan terakhir yang menjadi syahid dalam pembahasan kita malam hari ini, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabat dan yang seterusnya.
Ya Allah, janganlah engkau gantungkan urusanku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Apa urusan yang kita bisa selesaikan? Gak ada. Semuanya taufik. Semuanya pertolongan. Semuanya taisir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sadar ataukah tidak kita sadari? Semuanya benar-benar bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa menjalani kehidupan ini, kita bisa melaksanakan salat berjamaah, kita bisa bertalabul ilm, kita bisa hari-harinya mencari nafkah, ma'isyah, dan yang seterusnya. Tidak akan bisa kita melakukan itu semua apabila Allah Azza wa Jalla menyerahkan semua urusannya kepada kita. La takilni ila nafsi tarfata ain. Sekejap mata, ya Allah, jangan. Nggak mampu. Kita ini hamba yang maha lemah. Hamba yang maha dhaif, yang tidak memiliki daya upaya sedikit pun. Sudah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk melindungi diri kita sendiri saja kita nggak mampu. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menjadi orang yang kuat, dalam tanda kutip, kita merasanya demikian. Kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Kita sudah menjadi orang yang melakukan amalan soleh. Kita sudah melakukan amalan ketaatan. Dan yang seterusnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kun fayakun, menjadikan kita orang yang terkena wal'iyadzubillah penyakit ain, hancur semua. Yang aslinya kita mudah melakukan ketaatan jadi sulit melakukan ketaatan. Yang aslinya kita mudah melangkahkan kaki kita ke masjid ternyata jadi sulit. Ada saja halangannya. Hati-hati, itu bisa jadi penyakit ain. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka at-tawakkal 'ala Allah, ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah, apapun keputusan Allah Azza wa Jalla, kita akan mudah menerimanya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Takaran sesuatu takdir yang baik itu bukan pada perasaan kita, bukan pada ekspektasi kita, bayangan kita. Kalau urusannya ini berarti ini solusinya. Itu mungkin bayangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang lain. Pernah terjadi di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang bernama Tha'labah. Dinukilkan dalam riwayat-riwayat lain ada nama sahabat yang lainnya. Namun banyak riwayat yang mengatakan kisah kejadian ini ada pada seseorang yang bernama Tha'labah. Tha'labah ini, singkat cerita, adalah seorang yang fakir. La mala fih, tidak ada harta yang dia miliki. Maka Tha'labah ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa agar dilapangkan bahagian dari urusan dunianya. Dilapangkan. Lama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun dalam sebuah riwayat. Dan ketika subhanallah Allah Azza wa Jalla kabulkan setelah sekian lama tadi permohonannya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata baru terlihat kenapa Allah menunda. Apa yang menjadi doa seorang sahabi al-jalil Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ternyata ketika diberikan 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, dia gembala terus banyak hewan-hewan ternaknya. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam satu hari, yaumun minal ayyam, mana Tha'labah? Sibuk menggembala wahai Rasulullah. Yang sebelumnya sibuk di masjid. Yang sebelumnya Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah bermajlis dengan Nabi alaihi salatu wassalam, berjamaah di Masjidin Nabawi, dan yang seterusnya. Luar biasa ketaatan-ketaatan ketika dia memiliki waktu luang, tidak tersibukkan dengan urusan-urusan duniawiyahnya. Ternyata setelah diberikan apa yang dia minta, apa yang dia mohonkan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ternyata nampak. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin selama ini Tha'labah, kenapa enggak diijabah-ijabah ya Allah? Kenapa enggak dijawab-jawab ya Allah doaku untuk dilapangkan rezeki ini? Mungkin itu terbaik. Kenapa? Dimudahkan dia untuk datang masjid, dimudahkan untuk bermajelis ilmu, dimudahkan untuk bermulazamah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal kondisinya enggak suka beliau dengan kefakiran. Tapi itu ternyata baik. Dan ternyata ketika harta dilapangkan, kambing dimiliki dengan sekian jumlahnya, menjadi syarrul lahu, menjadi kejelekan. Sulit untuk datang ke masjid, sulit untuk datang ke majelis ilmu, dan yang seterusnya. Ini menjadi pelajaran di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kisah Tha'labah ini radhiyallahu taala anhu arda, yang nanti akhirnya Tha'labah masuk ke dalam deretan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum yang telah mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla sebagai ahlul jannah.
Namun pelajaran yang bisa kita petik apa? Ikhwati fillah ya ra'akumullah, agar kita tidak boleh ikut campur dalam urusan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin bayangan kita, ekspektasi kita, sebuah permasalahan, penyelesaiannya demikian, Allah mentakdirkan yang lain, khalas. Sudah cukup, kita terima, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kita benci tadi hasilnya itu adalah yang terbaik bagi kita, cukup sudah. Jangan lagi kita merongrong kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan semuanya adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah. Enggak ada satupun dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk mengkritisinya. Sudah terima. Jangan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kufur, jangan menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa ala yang sok keminter. Jangan ya Allah, bukan itu solusinya ya Allah. Doa lagi kita, tolong demikian. Jangan, sudah itu yang terbaik. Ini murni dari sifat tawakal yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Adapun yang kelima, sebab yang terakhir yang mungkin bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini adalah faraghul qalbi minal ishtighali bihi wal fikri fihi. Kita mengosongkan hati kita agar tidak terlalu banyak fokus dalam urusan-urusan ini. Terkait dengan siapa yang hasad, siapa yang tidak senang dengan kita, siapa yang menjadi musuh kita, enggak usah, sudah. Sibukkan dengan amalan-amalan ketakwaan, sibukkan dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sibukkan hati kita dengan mencari mana ini orang yang hasad kepada saya. Mana ini orang yang jahat kepada saya? Mana ini orang yang berniat buruk kepada saya? Enggak usah. Faragul qalbi minal ishtighali bihi, enggak usah kita sibuk. Wal fikri bih, enggak usah kita memikirkan itu. Kalau bahasa orang zaman sekarang, jangan terlalu overthinking. Jangan terlalu berpikiran yang berlebih-lebihan. Overthinking ini, kalau dibahasakan dengan bahasanya para ulama dahulu, adalah al-wasawis wal khatarat. Terlalu banyak was-was, mikirkan, nanti kalau seperti ini gimana? Nanti kalau seperti ini gimana? Sudah enggak usah dipikirkan, serahkan semua. Kembali kepada poin yang keempat tadi. Serahkan pada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menyibukkan diri kita dengan urusan-urusan yang semacam ini. Kalaupun ada orang yang berniat buruk pada kita, serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Yang penting kita memperbanyak tadi isti'adzah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai dari zikir pagi dan petang. Amalan-amalan ketakwaan yang kita mengetahui agar kita bisa terlindung dari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita wal'iyadzubillah kepada penyakit ain disebabkan karena pandangan orang-orang yang hasad yang berniat buruk kepada kita. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.